Oke, baik, terima kasih DJ. Ya, kita kembali lagi di Jangan Serius Ama. Oke, malam hari ini spesial, kita tidak disponsori, tapi karena kita lapar, jadi kita sambil makan ya. Episode kemarin kita membahas tentang kegalauan. Baik, kembali lagi seperti biasa bersama saya dengan Agus. Saya Alex. Woi, ganti nama sekarang ya, rambutnya jadi Alex dan Sprite ya. Minggu hari ini, kali ini mau ngebahas apa nih sebenarnya? Kita bahas tentang elemen. Wow. Ada angin, ada api. Oh, bukan. Nah, itu Avatar. Bukan. Atau ini Bila Agus. Bukan. Episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, tapi yang kepotong ya pemirsa ya. Sebenarnya itu kalau pas memory cardnya nggak habis itu kemarin. Weh. Kita ingin membahas tentang romance. Bahas tentang romance. Kalau tadinya udah galau, nah ini lanjutannya. Ini kenapa saya pakai kacamata? Kita akan menyelami tentang cinta. Kita sambil makan, kita bahas tentang cinta. Ini secara pribadi saya pernah membahas, dan bahkan saya pernah sedikit ada personal penelitian personal tentang cinta, di mana kita ngebahas, gue ngebahas bahwa kenapa cinta ini kok nggak pernah bisa sama, nggak pernah bisa ada kata kayak meja. Apakah itu meja? Itu adalah satu buah barang yang dimana bisa disimpan barang di atasnya lagi, pakai makan, pasti sama kan? Ya, mengartikan meja. Tapi kenapa kita mengartikan cinta itu berbeda-beda dari setiap orang? Cinta menurut Bang Alex. Cinta itu adalah singkatan. Wow. Panjangannya dari cinta itu adalah cerita indah tai anjing. Wah, cerita indah tapi tai anjing. Karena kadang-kadang gini, kenapa cinta tai itu anjing? Cerita indah tai anjing. Jadi kadang indah, tapi biasanya di endingnya tai anjing. Ngerti nggak? Enggak. Karena akhirnya pasti ada perpisahan. Mau itu mati, mau itu putus, itu pasti ada perpisahan. Graduation ya. Jadi graduation of love itu adalah sebuah perpisahan ya. Graduation of love. Kira-kira mungkin dari Bung Sprite, what is romance? What is love? Lemu. Apa ya? Kayaknya itu adalah tipu daya. Karena emang ya nggak bisa dijelasin juga, kayak misalnya abstrak. Apakah cinta sebuah ide? Wow. Apakah cinta ada sebuah kata kerja? Wow. Bisa jadi cinta itu ada sebuah kata omong kosong yang tak ada artinya. Jadi sebenarnya apa menurut saya itu pribadi ya, itu stimulasi yang terjadi pada saraf-saraf. Oke, kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, mungkin ya, apapun ya, terhadap sesuatu, benar-benar. Terkadang kecanduan itu menjadi cinta, padahal mungkin itu kecanduan aja gitu. Iya, konsep kecanduan itu sebenarnya bukan cinta, benar nggak sih? Ya seperti pengalaman kemarin ya, cinta itu mungkin friendzone itu menjadi candu. Iya, sama sebuah konsep cinta itu nggak harus memiliki. Wow. Cinta tak harus memiliki. Gue kayak Bang Ipul apa nyanyiin. Oke, kalau kata gue pribadi ini mulai nguap dikit ini. Kalau kata gue pribadi sih, cinta itu adalah mungkin hampir mirip, yaitu adalah ya sesuatu yang kita berikan terhadap sesuatu, apapun itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi sifat ya? Ya. Kenapa gue liatnya ke mic mulu, bukan ke lensa? Soalnya distracting mic itu kan gini gitu kan, nongol gitu ya. Jadi ya sebuah kata sifat. Jadi yang kita berikan gitu loh secara tulus. Jadi ya kayak misalkan ini ada sebuah tanaman, ya kalau kita cinta sama tanaman, kita bisa memberikan sesuatu. Salah satunya adalah ngasih air. Tulus ya, secara tulus kita. Kayaknya buka aja deh, pusing lama-lama. Aduh, berbekas ya. Apa yang ingin dibahas oleh Bung Sprite sebenarnya tentang cinta romance ini? Jadi yang menarik itu kayak banyak kayak ini tuh subjek yang orang-orang kadang-kadang tabu gitu ngomongnya. Terus kayak kadang-kadang tuh kayak apa sih cantik banget yang ini. Oke. Pertama cowok-cowok ya. Terus udah itu kayak apa
sih gitu, kayak cengeng atau apa sih ini. Padahal ini tuh suatu hal yang fundamental kalau untuk kayak cinta yang romance ya, yang kayak jadinya nanti Tiap orang juga itu ada. trigger untuk relationship yang menjadikan itu adalah salah satu teknik untuk berkembang biak. Betul, reproduksi. Dan juga itu menentukan, berarti bisa menentukan generasi berikutnya, kualitas generasi berikutnya. Jadi Oke, ini ada adalah bridging hal- dulu, kita condolences banget terhadap Glenn Fredly ya. Betul, yang meninggal beberapa hari kemarin. Nah gini, orang-orang kalau misalnya di galau kan katanya pasti ngedengerin lagunya Glenn. Betul. Bahkan album barunya kalau buat saya Glenn ini Oh sama kita denger-denger baru ada kejadian dentuman katanya. oh iya, betul juga ya. Semoga dentuman-dentuman anak Krakatau ini Bukan anak Krakatau katanya. Menurut Jadi apa? BMKG ada Godzilla. ada Godzilla bro. Kita harus manggil Ultraman. Ya bukan lah, Godzilla yang dipanggil. Godzilla dipanggil lawan kaiju. Ini Ultraman bisa ngelawan. Iya, tapi Iya. iya sih. Iya. Bener. Walaupun tinung-tinung mulu ya. Iya. Tinung. Tapi jelek Ultraman, film yang Ultraman itu udah Udah. Ini bahasnya kemana-mana ya. Terus lanjut. Ya, Apa? ini tuh masih jadi sebuah pertanyaan, kalau kenapa nggak tahu sih ini benar apa enggak, tapi gue pernah baca tuh kayak romance itu, kata romance itu muncul gara-gara dulu. Jadi sebenarnya sejarah percintaan kita tuh belum lama yang mengambil konsep kayak cinta yang monogami, terus kayak gini yang kayak sekarang modern love ini. Betul, itu sampai baru. kayak ada istilah apa sih kalau yang disebut suka sama orang yang pintar itu? Philo intel. Ya pokoknya apalah gitu. Mm-mm. Bahkan kayak apa ya, banyak orang yang di modern ini mendeskripsikan dirinya dia sendiri untuk dapat dalam suatu deskripsi gitu, kayak gue seneng sama orang yang pintar. Lu tau dari mana sih orang yang pintar? Tanpa lu harus mengenal seseorang itu dalam waktu jangka panjang yang Mungkin, panjang. ya dia ngeliatin dia si LKS atau Terlalu terbuai sama kalimat-kalimat modern yang bisa mendeskripsikan dirinya, padahal dirinya pun belum tentu menggambarkan atas deskripsi dari kalimat tersebut. Nah, tapi ini tuh mulai blur gara-gara era modern ini. Jadi kalau misalnya dulu, zaman dulu nih, kita itu sistemnya milih yang alpha. Pasti. Waktu zaman kayak purba lah, misalnya, soalnya kan butuh yang kuat untuk berburu segala macam. Nah, dari situ berubah ke zaman kerajaan. Terus kayak marriage atau apa itu tuh ada maksudnya kan, untuk kayak wilayah atau apa. Nah, cintanya tuh sama selir-selirnya kan. Betul. Nah, terus Bahkan satu orang tuh bisa banyak gitu kalau zaman dulu. Nah, terus pas udah kayak gitu, era cinta berikutnya tuh, nah di situ ada revolusi tuh. Jadi ceritanya kayak di Eropa sana tuh ada kayak yang kabur, warga yang kaya sama yang miskin, kayak film sinetron gitu, terus kayak nikah di satu desa yang kecil. Terus kayak dia bilang kayak jadi orang-orang tuh di sana percaya, oh cinta tuh ini, yang beneran cinta tuh kayak gini gitu. Jadi sekarang tuh ide cinta kita tuh kayak gitu. Nah, terus dari zaman itu ada zaman yang romance ini, roman ini. Jadi dulu tuh ada kayak tukang puisi Prancis, jadi tugasin buat bikin puisi di Roma. Salah satunya adalah tukang puisi bukan dari Prancis tapi aduh kok gue lupa. Rumi. Gue suka banget sama Rumi. Dia si tukang Prancis itu disuruh ke Roma, terus dia tuh suka sama si princessnya, tapi nggak pernah ketemu. Hanya dari kata-kata. Iya, jadi dia tuh bikin puisi doang. Nah, oke. itu kayaknya modern love banget zaman sekarang gitu. Orang bisa suka dari internet, dari Benar, apa. benar, Udah kayak benar. anjing, cinta banget gue sama dia. Gue sayang banget Iya. kenapa? Karena orangnya tuh gini. Padahal Padahal ketemu aja udah pernah enggak, ketemu gitu. belum. Terus Iya. lu kenal dari mana? Twitter, Instagram, Tinder, bla 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 bla. Makanya kayak menurut gua psikologis orang bisa sampai kayak gitu nih gitu, kayak lu belum pernah ketemu tapi lu udah percaya seutuhnya lah sama dia Betul. gitu. Anjir edan. Nah, sebenarnya itu tuh ide Betul. yang dipatri dari Nah. zaman itu. Ini adalah salah satu di mana modernisasi tentang romance, di mana yang kurang kaget banget secara pribadi di saat orang tuh kayak megang satu Instagramnya salah satu influencer lah. Dia kan masih muda,
kayak bener gak sih, ganteng gitu. Terus kayak ya eksotis, dia punya secara physically sih, secara yang gue lihat juga memang ada perbedaan dari orang, dari cowok-cowok yang lain lah ya gitu. Atraktif gitu. Nah, gua kan kayak pernah gitu megang satu Instagramnya dia, terus kayak nge-post, pas gua post, gua suka iseng gitu kayak baca-baca di komen-komennya gitu. Itu tuh kayak ada orang yang kayak secara psikologisnya tuh kayak udah tiba-tiba kayak, sayang, itu ditanyain mama di rumah dan man, it's Nah iya, itu stranger man iya, gitu. Iya, jadi halu. Terus, namanya simping kalau bahasa zaman sekarang tuh. Terus tiba-tiba kayak Aniko mau nggak nikah sama janda anak 3? Wow, gitu kan kayak nih janda saking sukanya sama bisa ngomong kayak gitu. Padahal kalau dicek dia nggak tahu dia benar janda apa enggak. Tapi yang benar adalah dia anaknya 3. Buat cewek yang tadi diomongin, Maksud gue adalah kayak ya secara ID ini bener sih gitu. Di zaman online, di zaman modern ini orang bisa se-wild itu untuk melahirkan sebuah ide dan jadinya sebuah tindakan dong. Udah bukan ide lagi gitu. Pacaran online, terus kayak ya kayak gitu, komen-komen sebuah yang kayak kemana aja, kok malam minggu nggak ke rumah aku, kayak man, you are it's totally stranger gitu, kayak lu nggak kenal gitu, terus ngapain lu harus berkomen seperti itu? Bener nggak sih gitu? ya sebenarnya gue muak ngomongin kayak gini. Saat ini Gue muak banget. kenapa ada muaknya? Coba, nah ini di share juga dong dari Kayak sisi yang lain pahitnya. dong. Iya. Apa ya, kayak yang romance itu sebuah, bisa dibilang kayak sebuah narasi atau sebuah cerita kan. Nah di saat itu gue menjadi seorang yang tokoh yang tidak diberuntungkan lah di dalam sebuah skrip itu. Gimana cinta bertepuk sebelah tangan teanya? Iya. ya endingnya kayak ibaratnya si sutradara itu nggak mau kalau gua Bikin tuh cerita cinta maneh gitu jadi bagus. iya, kayak ya udah bad romance jadinya kan. Tapi apakah romance bakal berevolusi lagi? Betul. Kalau menurut, soalnya kan sekarang gini, Mane ngomong ini busuk, bener gak sih? Tapi apakah Mane akan mencari itu lagi? Pasti, karena gua mendapat sebuah omongan bahwa di mana adalah orang sukses itu pasti ada di balik semua itu ada seseorang yang menyupport orang sukses. Mungkin kita akan masuk ke sesi konklusi. Oke. Baik, silakan mungkin dari Bung siapa dulu? Ya Sprite dulu. Ya, bisa aja lu Saya lempar-lempar. Jadi konklusinya ya, kalau buat gue tuh love itu kayak apa ya? Bukan sesuatu yang permanen. Ini nih yang dibahas kemarin, yang kepotong bahwa yang gak permanen itu adalah ya kayak James Bond itu kan. Aduh lupa sih sebenarnya. Iya lupa. Pokoknya tentang James Bond gitulah. What you do what you do, you think what you think gitu kan, kayak gitu. Iya, dan romance itu kayak spark yang ditimbulkan dari elemen-elemen lain gitu. Jadi kayak makanya kalau misalnya orang yang fokus ke romance aja ya nggak bakal spark romance-nya, karena itu tadi kayak nggak ada yang nge-sparknya itu, nggak ada yang dipantikannya gitu. Si feel-nya nggak ada. Betul. Dimana ada api tapi nggak ada rumputnya ya nggak akan nyala. Benar nggak sih? Iya. Jadi romance itu tuh apinya gitu. Jadi api asmara. Api asmara yang lupa. Rumputnya jangan lupa nanam rumput. Terus yang lain-lainnya harus ditanam dan bisa terbakar apinya cintanya. Nah, iya itu. Dan untuk menanam rumput itu harus butuh apa? Dedikasi, effort, harus disiram, harus apa gitu. Ya itu balik kalau ini ya mungkin bisa dikasih tahu kayak pada romance di saat muda, di kalangan muda dan di saat sedang pahit. Nah, konklusinya tuh kayak gimana? Apa? Udah pada tua-tua ini. Apa ya di kalangan anak muda? Mungkin kalau yang gue lihat sekarang itu adalah dimana si romance itu hubungan antara satu sama yang lainnya itu menjadi sebuah yang rumit kalau kata gua gitu, karena kita kan zamannya anak milenial. Jadi di mana-mana segala sesuatu mudah kayak gimana gitu. Jadi kayak hubungan mereka tuh terlalu diekspos artifisial gitu. Iya, kayak diekspos terlalu superficial. Terus di mana mereka kayak yang happy diekspor kemana-mana atau kayak gimana-mana. Tapi di saat mereka berdua udahan tuh kayak yang
Anjir, di update-nya tuh yang bikin pasukan aja. Jadi Jadi- kita harus jelek-jelekin dia, kita harus jelekin dia. Oh, gitu. jadi kayak yang kayak dibakar-bakarnya tuh kayak cuman isu-isunya aja ya. Iya. Sebenarnya si bobotnya maksudnya kayak rumputnya sendiri tuh nggak tahu apa gitu. Iya. Iya. Jadi kayak Sama- emang bara-baranya masih membutakan mata gitu. Iya. Terus kayak di mana kan sekarang tuh, nah ini keresahan gua sih sebenarnya. Seumuran gua, umur 21 lah dikatakan. Di kalangan gua ya, nggak tahu di kalangan kalian, itu udah banyak yang melakukan pernikahan. Masalahnya Oke. tuh kalau menurut gua itu di umur gua sekarang itu yang gua rasain itu gua masih pengen mencari jati diri gua sendiri gitu. Apakah memang benar-benar nggak sih kalau gua di dunia ini tuh memang benar yang gua minatin atau yang bakal gua suksesin atau gua yang capein gitu kan. Tapi sedangkan ini keresahan. Tapi di lingkungan gua kebanyakan yang udah Nikah aja mau dulu gitu. ya yang kayak didorong sama orang tuanya, entah sama orang tuanya lah ya, ataupun dari lingkungannya atau memang dari diri sendiri. Rezeki mah gampang ke belakangan atau yang kayak gimana lah. Tapi kenapa ya mikirnya kayak di umuran gue ya nggak tahu sih, maksudnya Oke. di zaman maksudnya zaman gua mungkinnya kayak kemajuan zaman mungkin kayak pernikahan tuh udah dianggap yang oke lah kita jalanin dulu. Mungkin nanti susah atau memang benar-benar susahnya kita jalanin aja dulu gitu. Padahal, nah ini menyambung aja ya, udah beres kan? Gitu. Padahal, nah ketika jalanin aja dulu, banyak sekali kejadian di mana ada perceraian di pernikahan muda. Nah, Dimana ini kadang-kadang udah punya keturunan tapi malah cerai, kan kasihan gitu anaknya. Yang kita iya. objeknya kan adalah benar-benar ya Iya. kasihan sama anaknya. sama anaknya sama negaranya, Betul. pusing negaranya Nah, kebanyakan. karena iya melebar. Ekonomi. Ekonomi. Solusi singkatnya adalah kalau misalkan digabung dari kedua ini memang ini. Salah satunya adalah di zaman sekarang orang tua berpikiran bahwa menikahkan anaknya di umur muda itu adalah untuk menghindari Perzinahan. Nah, perzinahan. Daripada zina. Apakah mereka melepas tanggung jawab juga? Wah, udah gampang aja nanti kayak kamu nikah aja. Nah, kayak gitu ya, Apakah menghindari. mereka sebenarnya dibalik itu adalah pusing, pusing sendiri. Tapi, Nah, itu dia. tapi konklusi berikutnya adalah ya pertanyaannya adalah memang bukan bisa atau nggak bisa. Untuk menikah itu semua orang bisa. Bisa. Konklusinya adalah bukan bisa atau tidak bisa, tapi antara mau atau tidak mau. Kita akan bahas tentang mungkin pernikahan di episode berikutnya. Ya, jangan serius amat untuk nonton kita bertiga di sini. Gak usah ditonton. Gak usah ditonton sih sebenarnya Nggak ya. Tapi cukup subscribe dan likes. Iya. Itu sudah cukup, tapi nggak usah Terus ditonton kayak lah. kalau misalnya ini play aja terus mute. Iya. Oke, balik lagi DJ, kita pamit. Tarik lagi brother. Corona.